Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ramadan dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Nah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari TB1 saya, yaitu dengan topik pengaruh keterampilan membaca terhadap kemampuan menulis mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil topik tentang pengaruh keterampilan membaca terhadap kemampuan menulis mahasiswa. Nah, minat baca menjadi salah satu masalah yang dihadapi di negara Indonesia. Minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Nah, minat baca ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Orang yang memiliki minat membaca yang tinggi senantiasa mengisi waktu luang dengan membaca. Nah, yang kedua itu sebuah data dari hasil survei UNESCO menyebutkan tentang minat membaca masyarakat Indonesia. Survei tersebut menunjukkan bahwa minat membaca masyarakat Indonesia sangat rendah. Tahun 2006, minat membaca masyarakat Indonesia berada pada posisi paling rendah di kawasan Asia. Sementara International Educational Achievement mencatat kemampuan membaca siswa Indonesia paling rendah di kawasan ASEAN. Kesimpulan itu diambil dari penelitian atas 39 negara. Indonesia menempati urutan ke-38 pada saat itu. Nah, dari data tersebut menunjukkan betapa memprihatinkan keadaan minat membaca di negara kita, karena hanya dengan gemar membaca seseorang akan memperoleh pengetahuan. Namun, data tersebut juga dapat menjadi dorongan bagi semua pihak untuk evaluasi dan membuat gerakan agar semua masyarakat gemar membaca atau memiliki tradisi membaca. Nah, membaca adalah suatu aktivitas yang memiliki berbagai manfaat. Membaca dilakukan untuk memperoleh informasi atau pesan yang disampaikan oleh seorang penulis. Dengan membaca, kita dapat memperoleh berbagai manfaat, mulai dari informasi, wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Nah, hakikat minat membaca. Minat membaca adalah keinginan yang kuat dalam diri seseorang untuk melakukan, memperhatikan, tertarik, dan senang untuk membaca tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, minat baca bukan suatu yang dibawa sejak lahir atau pembawaan dari seseorang. Namun, minat baca dapat diusahakan dan dikembangkan dan dibiasakan sejak usia dini. Nah, ciri-ciri minat baca itu, yang pertama, minat tumbuh bersama dengan perkembangan fisik dan mental. Yang kedua, minat tergantung pada kesiapan dan kematangan anak. Yang ketiga, minat bergantung pada kesempatan belajar. Yang keempat, pengaruh budaya. Dan yang terakhir, minat berkaitan dengan emosional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca mahasiswa. Yang pertama itu faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Beberapa ahli mengemukakan bahwa keterbatasan neurologis atau misalnya berbagai cacat otak dan kekurang matangan secara fisik merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak gagal dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman mereka. Dosen hendaknya cepat menemukan tanda-tanda yang disebutkan di atas. Nah, faktor intelektual secara umum, inteligensi anak tidak sepenuhnya mempengaruhi berhasil tidaknya anak dalam membaca permulaan. Faktor metode mengajar guru, prosedur, dan kemampuan guru juga turut memengaruhi kemampuan membaca permulaan anak. Nah, faktor berikutnya yaitu lingkungan. Faktor lingkungan juga memengaruhi kemampuan membaca siswa. Faktor lingkungan itu mencakup 1. Latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, dan 2. Sosial ekonomi keluarga siswa. Nah, latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Kondisi itu
pada gilirannya dapat membantu anak dan dapat juga menghalangi anak belajar membaca. Nah, yang kedua itu sosial ekonomi keluarga. Mahasiswa, faktor sosial ekonomi orang tua dan lingkungan tetangga merupakan faktor yang membentuk lingkungan rumah mahasiswa. Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa status sosial ekonomi mahasiswa itu mempengaruhi kemampuan verbal siswa. Anak-anak yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa serta orang tua yang berbicara dan mendorong anak-anak mereka berbicara akan mendukung perkembangan bahasa dan inteligensi anak. Begitu pula dengan kemampuan membaca anak. Nah, faktor berikutnya yaitu psikologis. Faktor psikologis mencakup motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Nah, yang pertama motivasi. Motivasi adalah faktor kunci dalam belajar membaca. Menurut Crowley dan Mountain, motivasi ialah sesuatu yang mendorong seseorang belajar atau melakukan sesuatu kegiatan. Nah, yang kedua itu minat. Ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri. Nah, yang ketiga, kematangan sosio dan emosi serta penyesuaian diri. Ada 3 aspek kematangan emosi dan sosial itu, yaitu yang pertama stabilitas emosi, kedua kepercayaan diri, dan yang ketiga itu kemampuan berpartisipasi dalam kelompok. Nah, kita kemampuan atau keterampilan menulis. Salah satu bentuk ekspresi jiwa seseorang adalah dalam bentuk tulisan, karena melalui tulisan ini seseorang dapat menuangkan ide, gagasan, serta kreativitas lainnya. Menulis itu merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Taringan itu pernah memaparkan bahwa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Sedangkan Dalman memaparkan bahwa menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau media lainnya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa unsur, yaitu penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau media, dan pembaca. Menulis merupakan sebuah proses kreatif, menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur. Nah, kesimpulannya berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara minat baca terhadap kemampuan menulis mahasiswa Universitas Mercubuana. Banyak faktor yang mempengaruhi minat serta kemampuan membaca, baik membaca permulaan maupun membaca lanjut atau membaca pemahaman. Nah, salah satu bentuk ekspresi jiwa seseorang adalah dalam bentuk tulisan. Karena melalui tulisan ini seseorang dapat menuangkan ide, gagasan, serta kreativitas lainnya. Menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Nah, sarannya, hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi mahasiswa sebagai sebuah masukan yang bermanfaat demi kemajuan di masa depan. Maka dikemukakan saran bagi mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan minat baca secara maksimal agar budaya membaca dapat selalu terjaga. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis dengan membiasakan menuangkan ide, gagasan, pengalaman, perasaan dalam sebuah tulisan. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang kelebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.